Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jendilon itu jendilon. Ayyul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Cendilo ditutup. Cendilo ditutup. Setelah kita aturkan pujian, syukur, pengagungan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari demi hari Ramadan telah kita jalani. Merupakan kenikmatan besar kita ketemu Ramadan. Kenikmatan yang berlapis-lapis, bukan satu saja. Aman itu nikmat, dan itu buah dari iman. Makanya bila kita diberi aman, wajib menjaga dan meningkatkan iman. Kita muslim, iya. Kita mukmin, insya Allah. Kita mengatakan, saksikan saya sebagai muslim, pasti. Dalilnya isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya muslim. Tapi apakah kita mukmin? Jawabnya insya Allah. Dan tidak boleh kita memastikan saya mukmin. Misalnya orang mengungkapkan kita orang-orang beriman, tidak boleh. Tapi kita adalah orang-orang Islam. Bila kita mengatakan kita orang-orang beriman, iringi insya Allah. Karena Islam itu berserah diri, nompo dan mengakui. Sementara keimanan itu mewujudkan. Dan orang yang mengakui belum tentu bisa mewujudkan. Aku muslim, mestikah dia taat? Saya muslim, mestikah taat? Orang mesti. Berapa banyak orang yang mengatakan saya muslim, KTP-nya berislam, tapi kenyataannya berbagai macam perlakuan kemaksiatan, mereka adalah pelakunya. Orang mengakui kebenaran agama Islam banyak, tetapi yang mewujudkan dengan ketaatan belum tentu dia itu bisa. Dan orang yang mengakui keislaman lalu mewujudkan ketaatan, itu baru mukmin. Kalau begitu, keimanan itu adalah perwujudan dari pengakuan keislaman. Makanya Allah menyebutkan arahan yang dibimbingkan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika orang-orang Badui mengatakan sebagaimana Allah telah menjelaskan di salah satu surah di dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan saya beriman, padahal mereka belum beramal. Menghadapi seperti itu, Nabi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Rabb alam, kul, hai Rasulullah SAW, katakan kepada mereka, lam tu'minu, oh belum, kamu itu belum beriman, kamu itu belum apa-apa. Walakin qulu, tapi katakan aslamna, saya berislam. Artinya saya mengakui Islam itu agama yang hak. Allah zat yang maha satu, yang punya hak bikin peraturan, orang tunduk kepadanya dengan caranya, cari ridhonya, memang mestinya begitu. Konsekuensi keislaman melakukan ketaatan mestinya begitu, supaya keislamannya tidak dibatalkan, karena percuma bikin rumah lalu dibuburai, berislam melakukan pengrusak, nanti Islamnya hancur, percuma kan? Tapi orang yang mengaku seperti itu belum tentu dia melakukan ketaatan. Kenapa? Karena Allah juga pernah memberikan teguran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong yang tidak kamu kerjakan? Berarti ngomong banyak yang belum ada perwujudan ketaatan. Ini memberitahu kepada kita keimanan itu perwujudan. Sebatas mengenai kebenarannya berarti dia saya berislam. Dan belum dikatakan beriman bila dia itu belum beramal. Kemudian Islam itu jumlahnya ada berapa? Jawab, 1. Tetapi orang yang perlakuannya nyimpang ngaku beragama Islam, berapa jumlahnya? Banyak. Kapan mulai ada orang mengaku berislam tetapi nyimpang, enggak sesuai dengan Islam sendiri? Kapan mulai ada? Di masa Nabi SAW ada, cuma jumlahnya terbatas. Siapa? Di masa Nabi SAW mengaku berislam sudah ada, dalam artian keislamannya nyimpang, jadi duduk Islam tetapi ngaku berislam. Ada, jumlahnya terbatas. Sopo? Oh, angel nyebai sopo? Munafik. Munafik. Mereka dinyintai sebagai penipu, karena munafik itu memendam kekafiran, menampakkan keislaman. Aslinya kafir. Aslinya kafir. Nah begitu, dia pendam. Islamnya itu pura-pura. Karena Islam itu menang perang, mereka tidak bisa melawan bila memegang teguh pendirian kekafiran yang diperjuangkan, maka mereka tergilirkan untuk mendapatkan kehancuran. Maka tidak ada pilihan kecuali berpura-pura masuk Islam. Ya Allah mengatakan yukhadi'una Allaha walladzina amanu, ngapusi Allah, ngapusi orang beriman, yaitu orang yang taat kepada yang hak. Nah seperti itu sudah ada. Kemudian orang yang mengaku berislam tetapi sebenarnya bukan Islam yang semestinya, itu semakin banyak bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Kapan mulainya? Etok-etok Islam tapi sebenarnya itu bukan profil Islam, itu mulai beruduli.
Kalau di masa Nabi mungkin dibilang satu, siapa? Munafik. Kapan? Mulai beruduli, ngaku berislam tapi sebenarnya bukan. Kapan? Sepeninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok begitu? Karena di masa Nabi SAW orang yang mengadakan penipuan langsung dibongkar dengan wahyu. Dan munafik itu selalu was-was, gek terbongkar, gek terbongkar, gek terbongkar. Gek bahasa Indonesia nopo? Iki Anton sing pinter jawab iki. Apa ton? Gek bahasa Indonesia nopo? Jangan-jangan sanui itu bahasa Jawa. Jangan-jangan berarti kekhawatiran. Dan mereka itu selalu dibongkar sehingga keweleh. Terbongkar bahasa Jawane keweleh. Tetapi ketika wahyu sudah tidak turun, kenapa? Nabi telah meninggal. In qata'al wahyu bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu putus dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah orang yang berpura-pura sudah tidak bisa dibongkar lagi, maka bagaikan jamur tumbuh di musim hujan, brudul. Yang itu dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudahku akan melihat orang yang menyelisih jumlahnya aku. Nah, galak piye ka? Aku nih galak bahasanya gimana nadanya? Ke. Aku apa akeh ngono lho. Rata kewalik aku kene sing ngarep rata dibanter ditawane nek model pulene akeh ngono lho. Fa'il itu nek ikut wazan fa'il itu ya. Akeh. Jane padha logatnya berbeda. Itu sigat mubalaghah, kata penyangatnya rata pitu-pitu. Wazane diwi-diwi. Mungkin kita wazan fa'al, kita wazan fa'il benar ya. Wallahu alam. Itu mengalihkan perhatian saja, nanti ben fresh, ben nyaut apa mungkin yang dibicarakan tadi. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu sudah tidak turun, nabinya telah meninggal, orang yang berpura-pura sudah tidak terbongkar, itu jumlahnya Yahudi dulu pecah jadi 71. 70 itu bukan pembatasan tapi maknanya banyak. Nasoro jadi 72. Umat ini 73. Sing bener asli koyok Nabi mek siji, sing liyane ada penyimpangan-penyimpangan. Makanya kita butuh mengenal manhaj firqatun najiyah, metode jalan keselamatan. Kalau kita berislam hanya belajar ke lingkungan, sementara pecah gak karuh-karuan. Mereka punya program penipuan yang kita rong ngerti sama sekali mana hak dan batil, yang berpotensi akan menjadi korban penipuan. Makanya kita harus memiliki pegangan piye carane mengenal kelompok yang jumlahnya banyak. Belajar kepada A, orang mesti belajar kepada B, orang mesti belajar kepada C, orang mesti organisasi A, B, C, orang mesti pondok A, B, C, orang mesti grup A, B, C, orang mesti. Kenapa? Karena berada di masa di luar wahyu. Orang membuat penipuan tidak dibongkar. Terus milih sing endi lek ngono kuwi. Potensi penipuan itu
sangat besar kemungkinannya. Makanya kita butuh memiliki pegangan untuk mendapatkan jalan keselamatannya. Apalagi di tulisan penulis kitab Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah, di masanya saja sampai sempat terhitung 2800, itu abad ketiga. Sekarang abad berapa? Molas. Abad ketiga saja wis 2800 ditambah 12 abad, piro tambah? Pone saiki ngomong sak ngomong bisa di-share, orang mendengarkan bisa jadi pengikut. Orang bikin konten untuk promosi, bikin video untuk promosi. Sebarne rono rene. Seolah kabeh wong itu nyekel HP, seolah dalam artian banyak, walaupun tidak semuanya, artinya banyak. Dan itu dicocok-cocokkan dengan akal, dan seringnya orang itu hanya akal-akalan. Makanya seolah setiap orang bikin masalah itu ada pengikutnya. Makanya apabila kita menemukan Islam dengan cara ngono kui, gak ada jaminan benar. Kalau begitu bagaimana? Ternyata telah diberikan solusi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis di atas. Man ya'is minkum bati fasayarah tilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudahku akan melihat perselisihan banyak. Apa solusi yang ditawarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau para sahabat langsung dididik, mereka itu meresap seolah semangat. Tetapi orang yang sudah tidak ketemu Nabi, Islamnya ada di lingkungan, itu apabila tidak mendapatkan solusi, berpotensi disesatkan, tidak sadar. Apa solusi yang disampaikan Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Nah, ini jalan keselamatan. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Apa makna sunnah? At-tariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh Nabi apa? Wahyu. Karena wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Apa yang disampaikan semuanya adalah wahyu. Itu yang ditempuh. Dan tugas Nabi itu apa? Nah, siapa masih ingat? Silakan dijawab. Wolu kurang luwe. Yang bisa menjawab seolah dapat pahala, walaupun gak untuk hadiah. Tapi panitiane sopo iki orang nyepiane tiane hadiah ya. Kemarin malam Jumat kemarin ada panitia menyediakan hadiah 5 bungkus. Ini orang enak. Ayo jawaban. 8 tugas Nabi minimal. 1. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayatnya. 2. Menjelaskan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Setelah dibacakan dijelaskan. Enggak diwacane tok. Nabi yang menjelaskan. Dan itu dari wahyu. Karena ketika Allah membacakan juga menjelaskan. Mana dalilnya Allah selain membacakan juga menjelaskan? Apa lagi jana ayatnya? Ayo, mana? Ci, loro, telu, kayaknya jawaban. La tuharrik bi lisanaka litajalabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fatabiquna summa inna bayana. Ada Qur'ana, ada bayana. Allah membacakan juga menjelaskan. Dibacakan ini keterangannya ini ayat ini gandengannya ini dengan ini, itu enek. Dan Nabi kita itu melewati wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Makanya Nabi itu enggak membacakan tok, tapi juga
menjelaskan tafsirnya. Nah ini tugas Nabi yang kedua, jelaskan tafsirnya. Yang ketiga, jawab pertanyaan. Karena umat diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli ilmu bila kamu tidak tahu. Saluni teko madum tu fi maqami hadza. Selagi aku sing nek kene teko, aku tak jawab. Nganti ana sing tanya, bapakku sinten? Marah Nabi. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Yang keempat, mencontohkan beramal. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Ini sudah 4 tugas. Menyontohkan beramal. Gimana praktek Islam? Nggak boleh melu gaya organisasi ABC. Organisasi ABC, Yai ABC, Ustadz ABC tidak boleh. Tetapi bacakan ayat, bacakan dalil. Nggak boleh versi A, versi B, versi B. Tetapi harus menggunakan dalil. Karena jelas wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu gak punya ilmu. Makanya Nabi itu hanya membacakan, gak pernah berpendapat. Andaikan pendapat itu sebagai mujtahid, nanti lihat kasusnya apa. Makanya Nabi itu sering menunda jawaban, menunggu wahyu yang diturunkan. Makanya ketika ada pendapat sahabat tanya, ini dari Allah atau dari dirimu? Tapi menjelaskan ini dari diri saya. Akhirnya sahabat punya pendapat yang lain semata strategi perang. Maka itu lihat permasalahannya apa, wilayah musyawarah atau bukan. Tapi misalnya wilayah agama, akidah, ibadah, dogma, itu tidak masuk pendapat. Ananya seperti itu. Artinya sebagai ketetapan hukum. Tugas Nabi yang keempat sudah. Yang kelima nopo? Mengajarkan kitab bersama hikmahnya. Luas nanti. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Nomor 6 apa tugas Nabi? Wa yuzakkihi, mentazkiyah. Apa maknanya mentazkiyah? Tazkiyatun nafs. Bukan. Apa makna tazkiyatun nafs? Menumbuh kembangkan. Masih habis nama materi ini. Menumbuh kembangkan. Karena zakat punya makna nama. Apa zakat maknanya? Nama, berkembang, mongkrok. Nah, supaya bisa berkembang, kotorannya dihilangkan, penghalangnya dihilangkan, nanti baru bisa berkembang. Contohnya mau tumbuh, enek penghalang di atasnya. Ini dihilangkan dulu penghalangnya, baru bisa tumbuh. Zakat itu nama, berkembang. Supaya harta itu berkembang, dikeluarkan dulu atau dikembangkan dulu. Hartanya yang bukan haknya dikeluarkan dulu, sisanya nanti berkembang. Penghalangnya dihilangkan dulu, daf'ul madharat, baru ditumbuh kembangkan. Bayu zakihim, berarti dikenalkan penyakit-penyakit jiwa, buang dulu. Bila sudah, nanti jiwa akan berkembang. Apa tugas Nabi yang ketujuh? Basyirau wa nadhir. Sekaligus ke-8. Kepada yang menerima, dia mubasysyar, disampaikan kabar gembira. Kepada yang menolak, Nabi sebagai naziron, penyampai peringatan. Ikuti sunnah Nabi. Kita sudah mengenal makna sunnah dan apa tugas Nabi. Makanya Islam kita tidak boleh mempelajari pendapat ABC, kesimpulan organisasi ABC. Tetapi tugas kita mengenal dalil. Qurannya gimana, bacakan dulu bersama tafsirnya. Sunnahnya gimana, bacakan dulu bersama syarahnya. Ketika sudah, baru diterima. Kalau kamu menyimpulkan begini, jangan diterima kesimpulannya saja. Alasan menyimpulkan begini apa?
Genmu model tarawih piye? Papat sak salam terus sak salaman. Jangan diterima kesimpulan. Tanya, kenapa menyimpulkan begitu? Bacakan dalil dulu. Bacakan dalil dulu. Kenapa? Yang kita ikuti dalil, bukan kesimpulan orang. Makanya ahli ilmu itu menyimpulkan ini dalilnya, menyimpulkan ini dalilnya. Dalilnya mesti benar, kesimpulannya bisa salah. Bila kesimpulannya salah, nanti dihapus kembali kepada dalil, gitu kan? Itu maknanya alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Makanya orang itu bila membacakan Quran tidak boleh hanya terjemahnya saja, wajib dibacakan ayatnya. Itu bila masuk pada terjemahannya. Allah berfirman, artinya Allah berfirman, iki dai model ngono iki ngaji dhisik, gak oleh ngaji lek mek ngono ki tok. Jebule wayah maca ayate pateng gritol. Apa pateng gritol? Bacaannya salah, ketika diterjemahkan tidak sesuai, makhrajnya salah. Itu sangat banyak. Dan saya pernah datang di Jumatan, ketika selesai akhirnya mendengar saya, maaf Ustaz, pantasnya saya tidak khotbah. Lah ngono ngakoni, wis ngerti ngono panggah ngengkel lae. Ya lek pancen cek ngono nyapa mungkin roh wonge ra kon wakili, panggah ngengkel lae. Jadi kesimpulan itu harus pakai dalil. Menjelaskan Quran jangan terjemahnya, haram. Harus bacakan ayatnya dulu. Kecuali pelajaran. Kata-kata hikmah. Satu di antara kandungannya bukan masuk pada tema terjemahan. Namanya terjemahan ya kudu gandeng. Ada sebab, ada akibat, ada terjemahan. Berarti ada yang diterjemahan. Masa ada terjemahan gak ada terjemahan? Aneh enggak? Tapi lek hikmah boleh. Karena kandungan pelajaran itu jumlahnya banyak. Maknanya seperti itu. Itu lebih mudah orang mengambil hikmah. Itu andaikan salah, dirinya yang salah. Makanya orang menyampaikan tausiah itu harus siap dulu. Apabila itu merujuk, terjemah, baca dulu. Kalau belum, ya nasihat global. Nasihat global. Maknanya seperti itu. Mungkin nanti ada musyarih yang bisa memberikan pensarahan, kesimpulan ini dalilnya ini, kesimpulan ini dalilnya ini, melengkapi. Nanti bisa dirujuk. Itu tadi, makanya jangan ikut kepada organisasi ABC, Ustadz ABC, kesimpulan dari ABC apabila tidak dijelaskan dalilnya. Bacakan dulu dalilnya. Saya juga dapat pertanyaan tentang sebuah asar dari Abu Ayyub Al-Ansari, derajatnya Hasan. Wong iman kuwi lek mati nek alam kubur langsung disambut wong-wong iman sing mas nek kono. Tanya, gimana kabari keluargaku ABC ABC ABC. Dijawab begitu. Ustaz, apa itu bener? Mbuh, aku ora maca dalile. Itu katanya Hasan. Mek muni Hasan tok ae. Lafate piye itu rujukannya kitab apa juga enggak enek kowe. Dari Abu Ayyub dengan derajat Hasan. Terus piye ngono ki lek nglacak? Bisa ngelacak? Ya saya jawab nggak tahu, karena belum dijelaskan rujukannya. Sementara perkara bab itu kalau nggak pakai dalil nggak bakal tahu. Alam kubur nggak pakai dalil nggak bakal tahu. Bagaimana hanya riwayat Hasan dari Abu Ayyub Al-Ansari, kesimpulannya begini? Nggak boleh itu. Bila kita dapat berita jangan di-share. Karena tugas kita itu mengikuti sunnah Nabi. Mana yang kamu ikuti? Sunnahnya mana? Oh, nggak dibacakan. Ditulis oleh imam siapa, pada kitab apa, hasil telaah siapa,
Jangankan kok hasan, kadang sahih saja ada yang menilai ada sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Apalagi hasan itu hasil kesimpulan siapa? Kan lebih rawan begitu. Itu konsekuensi kita itu mengikuti apa? Cara beragama mengikuti sunnah Nabi. Bacakan dalilnya dulu. Maka kalau nggak ada dalilnya jangan diikuti. Makanya ngaji itu hanya membacakan dalil. Makanya kalau nggak ada dalil nggak boleh untuk diikuti. Banyak kan di masyarakat wong ngajak-ajak nggak ada dalil. Bacakan dulu. Aku rong iso, kok dakwah rong iso? Maca ra iso kok dakwah, apa mau didakwahkan? Kitab yang kamu pegang itu sahih apa enggak juga enggak ngerti. Sering itu khurafat, cerita-cerita. Makanya solusi jalan keselamatan adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dengan kembali ke dalil. Tugas Nabi yang minimal 8 sudah kita sebutkan. Maka daripada itu Islam kita seperti yang disampaikan Nabi SAW. Demikian juga untuk generasi berikut-berikutnya adalah generasi yang bersifat berestafet. Karena pesan Nabi selain wa'alaikum bisunnati juga wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Generasi para pengganti yang mereka terbimbing lagi pembimbing. Nabi telah sukses kaderisasi. Siapa kaderisasi yang dikerjakan Nabi SAW dinyatakan sukses? Jawab, sahabat sukses. Dipesankan alaikum biaskapi, ikuti sahabatku. Gak boleh mencela mereka, karena mereka sebagai murid percontohan yang telah mewujudkan. Selain Nabi itu kabeh murid. Selain Nabi semuanya murid. Siapa murid terbaik? Sahabat. Maka nanti sahabat punya murid terbaik, itu yang diikuti. Generasi tabiin semisal Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Abu Kilabah. Generasi bawahnya tabiin punya murid terbaik, ada Imam Malik, ada Abdul bin Mubarak. Tapi tabiin punya murid yang terbaik, semisal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid terbaik siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid yang terbaik, Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid yang terbaik, Imam Muslim. Terus abad ke-8 sekitar ada Ibnu Taimiyah. Abad 12 misal ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa sekarang mungkin semoga saja termasuk Syekh Fauzan atau semisalnya. Dan itu memiliki murid-murid yang lurus. Apa cirinya? Mereka membacakan dalil yang pemahamannya diikutkan sebagaimana generasi pertama. Karena ilmu itu hanya 3. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Firman Allah, sabda Rasul, pemahaman sahabat. Kesana kita belajar. Makanya sebelum kita berguru, manhaj guru itu belajar dulu. Ketika sudah jelas, kita tanya, guru itu dapat dari ilmu dari gurunya siapa? Kenali dulu. Berarti kenali manhaj guru, cara belajarnya guru, itu mengikuti salafus saleh apa enggak, mengikuti pemahaman sahabat apa enggak. Karena pemahaman sahabat itu standar, karena mereka telah sukses yang telah dapat legalisasi dari Nabi, keabsahannya, nilai sahnya sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya Allah telah mengokohkan dengan fa'in amanu bimislima amantu bi. Bila mereka beriman sebagaimana kamu siapa? Kamu sahabat. Guru itu dulu pastikan, bila sudah dia dapat ilmu dari siapa. Tentunya dari guru yang sudah dikenal Ahlus Sunnah.
Misalnya saya mempelajari guru saya Imam Bukhari, itu muridnya Imam Ahmad. Sudah dikenal Imam Ahmad itu sebagai Ahlus Sunnah. Silahkan diambil ilmunya. Dan haram mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Itu cara beragama. Kenapa? Karena di masyarakat yang penuh penyelisian, modalnya 4, abad ketiga sudah 2800, sekarang berapa? Nah, itu kita harus memiliki senjata dulu. Ayo ikhwah, setelah waktu masih ada 10 menit, kita membaca materi. Temanya Fadilah Masjid Quba. Ini di Riyadhus Shalihin, hadis terakhir tentang tema mencintai ahli ilmu, berkawan dengan ahli ilmu. Ini masih mengunjungi majelis ilmu. Ini hadis yang terakhir, termasuk mengunjungi tempat yang dia itu dicintai. Selain mengunjungi ahli ilmunya, juga mengunjungi tempat yang dicintai, yang telah ditetapkan oleh Islam, memang dianjurkan untuk dikunjungi. Berkunjungnya kita kepada ahli ilmu untuk cari ilmunya. Berkunjungnya kita kepada tempat-tempat yang kita kunjungi, memang di situ ada himbauannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, karena ada Nabi sallallahu yazuru Quba, mengunjungi Masjid Quba. Nah, gitu. Sahabat mengunjungi Nabi, juga mengunjungi tempat yang dikunjungi Nabi. Rakiban, kadang berkendaraan, wa masyian, kadang jalan kaki. Fa yusalli fi, maka Nabi sholat di situ rakaat, ini sebanyak 2 rakaat, muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Muslim dengan lafaz yang sama. Wa fi riwayatin, karena ada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yakti Masjid Quba, datang ke Masjid Quba, kula sabatin, setiap hari Sabtu. Rakiban, kadang berkendara, masyian, kadang jalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, Ibnu Umar juga melakukannya. Syarhul hadis, keterangan hadis. Urifa, telah dikenal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bimutaba'atihi, dia itu memang semangat mengikuti jejak lin Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahari lihadihi, dan mencari petunjuknya Nabi, fi adaki afali, di dalam ketelitian perbuatannya. Nanti Nabi kesana lewat mana, ngono ki ditut nih. Nabi kesana mampir di mana, ya ditut nih. Ini Ibnu Umar itu memang luar biasa. Hadal hadis, hadis ini yumasilu, mewujudkan ihda hadis suwar, salah satu dari bentuk ini. Allati tadulu, yang menunjukkan ala siddati mutabatihi, menunjukkan atas kesungguhan ittibanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Fa inna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, karena yazuru Masjid Quba. Quba atau Qubain, dianggap mamnu minas sarfi, ya Quba. Ya cak munsharif, ya Qubain. Datang ke Masjid Quba kula sabtin, setiap Sabtu, masyian, ahyanan, kadang jalan kaki, warakiban, ahyan ukhra, kadang-kadang berkendara di kesempatan yang lain. Wadzalika, dan itu li'anna Nabi sallallahu karena yazuruhu, memang juga mengunjungi Masjid Quba kula sabtin, setiap satu, masyian, kadang jalan kaki, ahyanan, warakiban, kadang berkendara, ahyan ukhra, di kesempatan yang lain. Wa Masjid Quba yu'rafu, itu dikenal aidon di Masjid Bani Amr ibn Auf, itu nama lain. Salafi, salat di Masjid Quba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam inda tukhuli al-Madinah, ketika masuk ke Madinah. An-Nabawiyah, hijrah, ketika hijrah. Bahwa al-murad, itulah yang dimaksud, ala ahadil aqwal fi al-ayah, salah satu beberapa pesan berkaitan masalah ayat,
min qaulillahi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa min awli yaumin ahaku antaquma fih. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa, mula pertama dibangun, dia yang paling berhak kamu sholat di dalamnya. Tafsiran ayat ini, masjid ussisa ala taqwa, ditanya, mana masjid ussisa ala taqwa? Jawaban konyol boleh, jawaban bener boleh. Nanti masjid ussisa ala taqwa, jawaban serotok lucu di mana? Nek Blitar. Engko bangso lek ngidul nyang 511 ngulon gaduk masjid ussisa ala taqwa. Bener ta nggih? Iki jenenge masjid. Lek asli tafsiran ayat ini apa yang dimaksud masjid ussisa ala taqwa? Jawab, Masjid Quba. Masjid Quba. Salah satu tafsiran dari ayat masjidun ussisa ala taqwa. Fi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di situ banyak orang yang amat sangat cinta untuk menyucikan diri. Wa Allah yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu suka kepada orang yang menyucikan diri. Taubah yang ke-108. Kenapa disebut seperti itu? Karena juga ada masjid Diror yang dibangun oleh orang munafik kerjasama dengan orang kafir, yang dihancurkan Nabi sepulang dari perang Tabuk 8 Hijriah itu untuk membuat perangkap menangkap Nabi SAW dan kaum muslim, itu dihancurkan oleh Nabi SAW. Wa kanat Quba qaryatun ala bu'di milaini aw salasatin minal Madinah. Quba itu sebuah desa, jaraknya dari Madinah sekitar 2 atau 3 mil, 3 kilonan atau 5 kilonan. Rawat Tirmidzi fi fadli sholati fi Masjid Quba. Imam Tirmidzi meriwayatkan tentang keutamaan salat di Masjid Quba min hadis Usaid ibni Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu as-salatu fi Masjid Quba ka umratin. Salat di Masjid Quba nilai pahalanya seperti umroh. Apalagi umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Maka silahkan siapa yang diberi kemampuan rong iso kaji umroh nek bulan Ramadan. Kaji kapan budal ya? Saiki daftar budal 0,5 miliar mbuh-mbuhan sian. Kapan duit 0,5 miliar nganggur? Langsung bayar di longne. Kapan kelompok? Itu pun juga masih spekulasi. Haji poroda mbuh-mbuhan iso apa ora? Ada cara yang mudah, apa? Umroh di bulan Ramadan. Itu nilainya seperti haji bersama Nabi. Ketika mampir nek Madinah, mampir di Masjid Quba sekitar 3 kiloan atau 5 kiloan. Yang itu juga nilainya seperti umroh. Luar biasa. Wabil hadis fadilatu Masjid Quba, keutamaan Masjid Quba. Yang kedua, al-hasu wal hadu ala tibai sunnati Rasulullah, dorongan dan motivasi untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Demikian yang kita sampaikan kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan bermanfaat dan amal kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita dimudahkan beramal soleh, dan kita masuk di malam-malam Lailatul Qadar supaya semangat nyapih dunia kita untuk meraih akhirat kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.